Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya kalau berkholwat itu biasanya sekalian sama tidur gitu ya. Kalau Berkholwat dengan tidur sekalian gitu. Jadi sekalian tidur, nggih. mesisan pun wis tangi ya tangi, mati ya mati ngono. Nggih. Nah, dalam kholwat niku kula niku dimimpikan sembang kali niku Gus. Dimimpikan baik itu secara sadar dan tidak sadar. Nggih. Salah satu contohnya itu tidak bisa digerakkan tapi masih dihidupkan. Jadi kayak seperti dikubur hidup-hidup gitu, Gus. Nggih. Nah, di situ saya dikasih tahu oleh Allah bahwa inilah la haula wala quwata. Meskipun kamu bahwasannya seperti hidup tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena Allah. Ada juga karena saya nggak bisa dinafaskan gitu, bahwasanya nafas itu juga milik Allah. Cuman pas bangun tuh banyak yang lupa Gus. Jadi pas mimpi tuh kayak, oh saya masih kurang di ini, saya masih ngaku-ngaku kayak, oh saya masih ngaku-ngaku kalau nafas ini nafas saya masih ngaku-ngaku kalau pergerakan ini pergerakan saya. Cuman kalau bangun tuh ada yang ingat, ada yang enggak gitu Gus. Nah, bagaimana yang enggak ingat itu Gus? Padahal udah dikasih clue kayak gitu sama Allah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu menyangkut ke ya tidak mengaku-ngaku itu Gus. Kayak kita udah menolong orang gitu ya Gus ya. Udah lupa itu, udah gak ngaku-ngaku. Tapi kok ingat, oh aku wis tau nolongi wong ngono. Niku Gus, niku apakah termasuk kita ngaku-ngaku lagi padahal sebelumnya itu udah enggak ngaku-ngaku gitu Gus. Itu untuk pertanyaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli nih Pak ya, apa yang tampil gerak dalam diri kita sebagai makhluk itu sebetulnya seakan-akan kita koyok-koyoke. Asline koyok-koyoke. Memang koyoke iki tampilan kita sebagai manusia. Tapi asline yaiku nyatane Allah. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya upaya untuk melakukan sesuatu kebaikan atau mencegah satu kemaksiatan, semua itu datangnya dari Allah. Tampil pada kita itu koyok-koyoke kita. Makanya manusia kan dibagi dua hatinya, ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab berarti memandang makhluknya, otomatis imani pada makhluk. Kalau ahli syuhud memandang uripe, otomatis imannya hanya pada Allah, pada hidup itu. Inilah perbedaan yang paling mendasar di tengah-tengah umat manusia itu di sini. Sehingga paham tentang la haula wala quwata illa billah. Terus di situ kadang kita itu lupa, lah kan nggih? Kadang sadar, kadang enggak sadar. Itu bagaimana? Tadi saya katakan kembali kepada posisi kita di poksi mana, diletakkan mana, mahfudkah atau maksumkah? Kalau pertanyaannya itu apakah itu salah walaupun kita masih ada di mahfud sehingga terjadi kita lalai? Jawabannya wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Jawabannya di ngapura, di makfu. Alasannya apa? Sebab sesungguhnya orang yang hatinya ingin betul-betul sudah ingin mendekat dan selalu bertemu Allah, nggak kepingin asini jenengan iki ati lalai dari, nggak kepingin. Tapi kita tidak berdaya,
kalau Allah menjatuhkan kita? Gak bisa. Itu satu. Yang kedua, karena proses fana kamil inilah yang harus kita lalui, maka mengapa Allah memakfu, ngampuni? Itulah alasan. Laksana jenengan itu waktu puasa nggak kepingin kemasukan perkara di luar sebelum waktu yang ditentukan Allah. Nggak kepingin, berhubung lali jam 12 siang perut lapar, lali nek poso entek sego sak tumpeng, mboten sak piring, sak tumpeng. Bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, karena lali. Ngapunten, walau bilukmatin, senajan sak puluhan, eman-eman rek sate gede pisan. Posone eling nek poso, yaitu yang membatalkan miturut hukum syariat. Kalau sampai dengan sengaja, memang ya semua itu Allah, kok ya sampean terae, lho beda maneh niki. Tapi aku yakin semua yang hadir atau orang yang bertauhid diletakkan di mahfud, nggak ada keinginan untuk melupakan pada Allah. Satu. Yang nomor dua, waktu kholwat. Iya, waktu kholwat dengan tidur, sambil tidur dimimpikan apa man? Memberikan bantuan kepada orang lain. Kita awal sudah lupa kalau diri kita yang melakukan, justru dalam hati muncul Allahnya lah, ngerti dah. Terus suatu saat tempo eling, artinya eling nek awake aku sing kei bantuan lah, ngaten nggih. Terus bagaimana itu? Itulah tanda kalau kita belum dimaksum. Sama sebetulnya dengan aku yakin jenengan gak kepingin hatinya muncul takholi atau pengakuan diri. Sama dengan yang awal tadi, sama. Istilah wong Jawa undat. Lah gak apik sih undat-undat niku nggih ya. Mboten sae. Iling opo jamane aku tak masakno jenengan. Ilingo zamane sorone ya apa kita hidup berdua. Sekarang tinggal enaknya aku kau saduk. Nah, lewis, ngoten niku penyakit pun. Jadi sama sebetulnya itu jawabannya. Oke?